Okay. Hi, students. How are you? Okay, let me open my mask first. Oh, so I can speak clear and you can hear my voice better. Okay. Uh, Tomorrow you will have a test on our materials, the mid-semester, right? Are you ready? Well, right now I want to share something. Saya ingin membagikan satu latihan soal lagi ya, supaya lebih mantap untuk mengerjakan PTS-nya besok. Saya berharap kalian bisa mempersiapkan diri dengan baik, sehingga besok saat PTS bahasa Inggris tidak mengalami kesulitan yang berarti. Untuk masalah teknis penggunaan aplikasi saat PTS, kalian bisa menghubungi nomor yang kemarin saya share di grup ya. Tetapi kalau materinya ini kita akan bahas sedikit lagi ya, supaya lebih mantap. Untuk kalian ingat bahwa kita PTS kali ini adalah dari chapter 1, 2, dan 3. Chapter 1-nya adalah praising atau complimenting, memberikan pujian ya. Kemudian asking and giving opinion, bertanya ataupun memberikan opini. Kemudian ada chapter 2-nya ada ability, penggunaan can plus verb 1, kemudian willingness, will plus verb 1 juga ya. Dan yang terakhir chapter 3 adalah must untuk obligation dan should untuk suggestion. Gitu ya. Kemudian bentuk soalnya nanti akan muncul, ini saya buka aja ya. Bentuk soalnya nanti akan muncul dialog pendek, kemudian ada juga gambar-gambar yang terkait dengan tema, kemudian informasi tersurat, tersirat, mengisi fill in the blanks ya, ada true false dan juga ada beberapa dialog. Nah, sekarang kita akan langsung ke latihan soal. Ini ada 15 soal latihan. Semoga nanti bermanfaat ya. Ini akan saya tampilannya akan saya perbesar supaya kalian bisa melihat lebih jelas. Begini ya, terlalu besar ya. Oke. Sekarang kita akan lihat soal latihan yang pertama. Nah, di sini ada dialog. Dialognya between Nina and Nana ya. Kita akan terjemahkan satu persatu dialognya. Have you finished your homework? Apakah kamu sudah selesai dengan PR-mu? Not yet. Belum. I have a problem about it. Can you help me? Aku punya masalah dengan homework-nya. Dapatkah kamu membantuku? Nana menjawab, okay, no problem. What do you think about English lesson? Oke, nggak masalah. Bagaimana menurutmu tentang pelajaran bahasa Inggris? Nina menjawab, I think English lesson is difficult. Aku rasa bahasa Inggris itu pelajaran yang sulit. How about you? Bagaimana menurutmu? Nana menjawab, I think it's easy. Aku rasa bahasa Inggris itu mudah. Because English is my favorite lesson. Perhatikan kalimat ini ya. Kenapa? Karena kemudian soal nomor satunya, pertanyaannya adalah, why does Nana like English? Kenapa Nana suka pelajaran bahasa Inggris? Menurutmu jawabannya apa? A, B, C, or D? A, she thinks that English isn't difficult. Dia berpikir bahwa bahasa Inggris itu tidak sulit. Kemudian yang B, she says that English isn't easy. Dia berkata bahwa bahasa Inggris itu sulit, tidak mudah, gitu ya. Berarti B jelas bukan ya, nggak mungkin kalau tidak mudah dia suka, ya. B tidak. Kemudian yang C, because English is her favorite lesson. Karena bahasa Inggris adalah mata pelajaran favoritnya. Betul atau salah? Kemudian kita lihat dulu, kita cek dulu yang D ya, jangan terburu-buru menentukan. Kita lihat yang D, she wants to help Nina. Dia ingin membantu Nina. Saya rasa kalau yang D tidak ada hubungannya dengan
dia suka bahasa Inggris atau tidak. Jadi B dan D jelas bukan jawabannya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah yang A atau yang C gitu kan. She thinks that English isn't difficult. Dia berpikir bahwa bahasa Inggris itu bukan yang sulit. Atau yang C, karena dia suka, karena bahasa Inggris adalah pelajaran favoritnya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Nana suka bahasa Inggris? Nah, jawabannya bisa kita dapatkan dari kalimat Nana yang terakhir ini. Di sini tertulis, I think it's easy because English is my favorite lesson. I think it's easy because English is my favorite lesson. Dia berpikir bahwa bahasa Inggris itu gampang. Kenapa? Karena bahasa Inggris itu adalah pelajaran favoritnya. Nah, pertanyaannya, kenapa dia suka bahasa Inggris? Berarti kan kenapa Nana suka bahasa Inggris? Kenapa Nana kalau orang suka, dia menjadikannya sebagai pelajaran yang favorit, ya kan? Artinya itu. Nah, artinya bahwa yang di sini ini sudah mewakili pertanyaannya. Otomatis jawabannya adalah yang di depannya, ya kan? Jadi ini sebetulnya hanya dibalik. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang mana? A, betul sekali. Jawabannya adalah yang A. Next, kita lanjut ke nomor 2. What do you think? Ini di underline ya, di garis bawah. What do you think about English lesson? Bagaimana menurutmu tentang pelajaran bahasa Inggris? The underline word is the expression of, ini pertanyaan apa nih? Ekspresi apa? Ada seseorang bertanya, what do you think? What do you think of Ibu Meti? What do you think of your friend? Nah, itu berarti dia sedang apa? Kan menanyakan pemikirannya berarti dia sedang asking opinion. Betul sekali. Asking opinion. Karena kalau yang A itu checking for understanding, itu mengecek apa tentang pemahaman seseorang. Asking for attention itu meminta perhatian. Giving opinion itu adalah memberikan opini. Kalau ini kan bertanya, ya, jadi dia asking opinion. Jawaban nomor 2 adalah B. Number 3, Intan. When you receive the new books, saat kamu menerima buku-buku yang baru, bla bla bla, lend me one of them. Bla bla bla, lend me one of them. Anton menjawab, yes, of course. Nah, the correct expression is, yang di sini loh, yang bla 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 ini tadi apa? Yang paling cocok. Kalimat yang maknanya benar adalah dalam bahasa Indonesia, saat kamu menerima buku-buku yang baru, dapatkah, maukah, sudikah kamu meminjamkan salah satunya padaku. Salah satu dari buku-buku yang baru tadi. Nah, kira-kira yang mana? A, B, C, D? Number 3? Will you? Ya. Kalau ada can you sebetulnya bisa. Can you lend me one of them gitu bisa. Tapi lebih correct adalah will you. Jadi jawabannya adalah D. Number 4. Kita lihat number 4 ya. I bla 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 use abusive language because it will hurt other people's feeling. Aku menggunakan abusive language itu bahasa yang membuli gitu. Jadi yang tidak baik, yang menyakiti gitu ya. Karena itu akan menyakiti perasaan orang lain. Jadi akan atau tidak akan? Tentu saja tidak akan ya. Kita tidak boleh menggunakan abusive language because it will hurt other people's feeling. Oke anak-anak? I will not. Jadi number 4, B, will not. Number 5. By saving your money, dengan menabung uangmu, you bla 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 spend a lot. Kalau kita nabung, kira-kira kita belanjanya banyak nggak? Tentu tidak, karena kita sudah menabung ya. Jadi tidak. Jadi you will not spend a lot. Will plus not itu kalau digabung jadi won't. Betul sekali. Jawaban number 5 adalah won't. Next, number 6. My brother will never bla 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 any pets. Saudara laki-lakiku tidak akan pernah bla 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 any pets. Kenapa? Coba kalau kita coba do. My brother will never do any pets. Tidak ya, melakukan
any pets, nggak mungkin. Pets tahu ya, binatang peliharaan. Does juga tidak. Will akan diikuti selalu dengan verb 1 yang asli. Ya kan? Ingat ya polanya yang dulu ya yang di materi yang saya berikan. Will itu akan diikuti dengan verb 1 yaitu have. My brother will never have any pets. Saudara laki-lakiku tidak akan pernah punya hewan peliharaan. Why not? Kenapa tidak? Never itu kan tidak ya. Negatif ya. Karena mungkin dia tidak suka binatang peliharaan. Dia alergi dengan binatang peliharaan bisa jadi ya. Jadi jawaban number 6 adalah have. Okay. Next, number 7. Dad, look, the floor is full of rubbish. Blah 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 please. Lihat, lantainya penuh dengan sampah. Kira-kira ayahnya akan mengatakan apa? Blah 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 please. Kemudian Heru menjawab, all right dad, baik ayah. Nah, the correct expression is A, B, C, D. Will you sweep it, please? Maukah kamu menyapunya? Jadi menyapu lantai ya. It-nya itu adalah the floor. Oke, it-nya ini. Jadi jawaban yang benar adalah B. Will you sweep it, please? Nah, saya tanya nih untuk mengecek. Litter apa nih? Litter buang sampah. Oke. Dust. Dust itu kayak nyulai gitu ya, membersihkan debu-debu. Karena ini rubbish kan tidak. Kemudian forget itu melupakan. Oke. Next, number 8. I blah 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 smoke. Is there a fire somewhere? Saya bla 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 asap nih. Apakah ada api di mana saja ya di sekitar kita gitu ya? Berarti apa? Dia bisa menghirup. Iya, I can smell. Smell itu mencium, membaui asap gitu ya. Jadi number 8B. Saya cek dulu. Can find, dapat menemukan. Can touch, touch menyentuh. Can catch, menangkap gitu ya. Jadi yang paling pas dan the best answer is B, number 8. Next, number 9. Rehan, can I help you carry those boxes? Bisakah aku membantumu membawakan kotak-kotak itu ya, boxes? Ivan menjawab, bla bla bla, I can do it myself. Aku dapat melakukannya sendiri. Jadi dia tidak membutuhkan bantuan untuk membawa boxesnya tadi. Nah, the correct expression is tentu saja yang no. Karena dia menolak tawarannya. Kalau dia menerima dia akan mengatakan yes atau sure atau of course, tentu saja gitu ya. Jadi jawaban yang benar adalah no thanks. Jadi kalimatnya menjadi no thanks. I can do it myself. Saya bisa melakukannya sendiri. Jadi dia tidak butuh bantuan. Number 10. Andi, what can we do in the library? Andi mengatakan apa yang dapat kita lakukan di perpustakaan. Library itu perpustakaan. Nah, Tiara menjawab, the correct expression is, kira-kira apa nih jawabannya Tiara? Coba dicermati, coba. Number 10. Jawabannya Tiara kira-kira apa? Kita perhatikan satu-satu. Tidak boleh langsung klik, oh ini gitu ya, yakin gitu. Harus kita cek. Waktunya cukup untuk ngecek semua. Yang A, you can read books and use the computer. Kamu dapat membaca buku-buku dan menggunakan komputer. Polanya benar, isinya juga benar ya. Tapi kita lihat dulu yang B. B, you must read. Kamu harus membaca buku-buku dan menonton film saja. Ada only. Oh tidak harus karena kita bisa menonton film. Dan kita tidak hanya menonton film, kita bisa baca buku, ada komputer gitu ya. Jadi B jelas tidak. A tadi bisa, B tidak. C, you can read books, kamu dapat membaca buku-buku, watch films, and use the computer. Bisa semua ya. Jadi C ini mungkin. Jadi A mungkin, B tidak mungkin, karena hanya nonton film saja. Sementara kita bisa pakai komputer juga gitu ya. Nah yang C mungkin. Kemudian kita cek yang D. You must not use the computers, but you can read the books. Kamu nggak boleh pakai komputer, tapi kamu dapat membaca buku saja. Tidak ya,
library-nya komplit ini. Jadi jawaban yang paling benar adalah C, betul sekali. C. Okay. Next, number 11. Can you swim? Dapatkah kamu berenang? Maya menjawab bla bla bla. I'm afraid of drowning. Kira-kira apa nih the correct expression-nya Maya? Saya takut tenggelam. Berarti dia tidak bisa, ya kan? Kalau yes I can, jelas tidak sesuai dengan saya takut tenggelam. Definitely, jelas tidak, karena itu tentu saja. Berarti dia bisa berenang maksudnya. Padahal di belakang dia mengatakan aku takut tenggelam. Jadi yang paling tepat adalah kalau no I can ini aneh ya. Di depan no, di belakang kok positif I can. Jadi jawabannya adalah C. No I can't. Nggak bisa, saya nggak bisa berenang nih. Saya takut tenggelam gitu ya. Oke, next number 12. Fanny, will you please take out the trash? Maukah kamu mengeluarkan sampah-sampah ini? Radit, bla bla bla. I don't want to make this room stinky. Dia jawab apa nih Radit? The correct expression yang ada di sini apa? Dia mengatakan, aku nggak mau membuat ruangan ini berbau sampah gitu ya. Jadi number 12 apa? Alright, dia tentu saja mengatakan ya, tentu saja. Saya nggak mau ruangan ini bau, jadi saya akan memenuhi permintaanmu. Take out the trash gitu ya. Good, number 13. Excuse me Rian, maaf Rian, permisi Rian. Yes, Rian mengatakan begitu ya, ada apa gitu ya. Budi menjawab, bla bla bla, you speak a little louder. Apa nih? Pasti dia minta Rian untuk berbicara lebih keras. Berarti can atau can't? Ya, kemungkinannya can. Bisa juga will ya. Jadi antara B atau D. Jadi yang A dan C jelas tidak. We bla 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 hear you from here. Dia nggak bisa dengar dari tempat duduknya. Jadi tidak bisa. Berarti yang mana? Can't. Berarti jawabannya adalah yang B. Kalimatnya menjadi begini. Can you speak a little louder? Dapatkah kamu bicara lebih keras lagi? We cannot hear you from here. Kami tidak bisa mendengarmu dari belakang, dari sini gitu maksudnya. Oke? Make sense ya? Number 14. What do you think about our new friend Indra? Bagaimana menurutmu tentang teman baru kita Indra? Yoga menjawab, he is really bla 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 student. Dia sungguh siswa yang apa nih? Bla 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 ini ya. Kemudian Eri menjawab, oh I think so. Aku pikir juga begitu. He makes friends easily. Dia bisa berteman dengan mudah. Buat teman baru gitu ya. Many our friends know him. Jadi banyak teman kita know him well. Banyak teman kita kenal dia dengan baik. Itu karena apa biasanya? Karena pintar berteman ya. Jadi jawabannya yang mana nih? A, shy, pemalu. B, sociable itu orang yang mudah bergaul. C, talkative, cerewet. Banyak bicara atau cerewet ya. Stubborn tuh keras kepala. Waduh, nggak mungkin ya. Jadi yang mungkin adalah sociable. Orang yang pintar bergaul. Jadi banyak temennya gitu ya. Next. The last one, number 15. You, bla bla bla, Q. Ingat Q kemarin di latihan kita yang kemarin? Mengantri ya. You, bla bla bla, Q at the entrance for tickets. Di pintu masuk, entrance itu pintu masuk untuk tiketnya. Jadi kita kalau antri tiket masuk itu yang mana? Harus atau tidak harus? Atau bisa? Ya harus. Jadi yang di sini must ya. Jadi bukan must not, bukan shouldn't, bukan juga may, bisa. Ya memang antrinya harus di pintu depan. Itu ya tiketnya. Jadi jawaban 15, number 15, A, must. Jadi kalimatnya menjadi you must queue. Kamu harus antri at the entrance for tickets. Kamu harus antri di pintu gerbang, pintu masuk untuk mendapatkan tiket. Di sebuah tempat seperti itu. Nah, oke guys,
Those are 15 numbers, ya, 15 exercises for you to have your preparation for the mid test or PTS. Semoga ini bermanfaat. I hope this is useful for you, and do not hesitate to watch this video again and again. And also the last video, the previous video from me, section A, section B, and section C. Okay? Good luck for the test. Please focus and do the test carefully because you have plenty of time. Do not work in a hurry. Jangan terburu-buru. Check and recheck again and again. Check for the correct answers so you can get your score 100. Yeah, we are hoping to see you in the next meeting. Good luck for the test. Have a very enjoyable moment of study. Okay, bye-bye.